my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Yosefa Priska Siran, NIM 2301080061, kelas 4C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Yang pertama tentang pengertian inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa dalam perekonomian meningkat secara terus-menerus dan selama periode tertentu. Kenaikan harga ini menyebabkan uang yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kurang bernilai karena daya beli menurun. Artinya, jika sebelumnya kita memiliki uang 10.000, kita bisa membeli 5 barang. Nah, saat terjadi inflasi, mungkin uang tersebut hanya bisa membeli 3 barang saja. Itu yang dinamakan inflasi. Dan yang kedua, mengapa inflasi itu terjadi? Inflasi muncul karena beberapa penyebab yang saling berkaitan. Yang pertama, tarikan permintaan. Tarikan permintaan ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa lebih besar dibandingkan kemampuan produsen dalam menyediakannya. Akibatnya, harga naik karena barang menjadi rebutan. Contohnya, menjelang hari raya, permintaan masyarakat terhadap sembako naik drastis, sementara persediaan tetap, maka harga pun akan naik. Yang kedua tentang dorongan biaya produksi. Nah, dorongan biaya produksi ini adalah jenis inflasi yang muncul karena biaya produksi mengalami kenaikan seperti naiknya harga bahan baku, ongkos energi, atau gaji pekerja. Produsen menaikkan harga jual untuk menutupi biaya tersebut. Contohnya, jika harga listrik naik, biaya produksi pabrik akan naik. Hal ini bisa membuat harga barang-barang hasil produksi juga ikut naik. Yang ketiga, uang beredar terlalu banyak. Inflasi juga dapat terjadi karena jumlah uang di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak uang beredar, semakin tinggi potensi harga-harga naik. Contohnya, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa meningkatkan produksi barang, maka nilai uang turun dan harga barang naik. Pembahasan yang ketiga, tingkatan inflasi atau berdasarkan intensitas kenaikan harga. Inflasi dikategorikan juga berdasarkan besarnya laju kenaikan harga atau jenis inflasi laju kenaikan harga. Inflasi terkendali 10% per tahun, harga naik perlahan dan masih terkendali. Inflasi sedang 10-30% per tahun, masyarakat mulai merasakan penurunan daya beli. Inflasi berat 30-100% per tahun, ekonomi mulai terganggu, masyarakat panik. Hiperinflasi 100% per tahun, ekonomi kacau, mata uang kehilangan fungsi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi terdiri dari inflasi domestik dan inflasi luar negeri. Yang pertama, inflasi domestik atau domestic inflation. Inflasi domestik ini merupakan inflasi yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri. Salah satu penyebab utamanya adalah ketika pemerintah mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran atau kekurangan dana. Saat lebih banyak uang beredar, tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia tetap sama, maka harga-harga akan naik. Kenapa hal-hal ini bisa menyebabkan inflasi? Karena permintaan akan meningkat saat orang memiliki lebih banyak uang, namun jika barang dan jasa yang tersedia tetap, maka permintaan akan melebihi penawaran, akibatnya penjual menaikkan harga barang.
Selain itu, jumlah uang yang beredar banyak tanpa diikuti peningkatan jumlah barang dan jasa membuat nilai uang turun atau jadi lebih rendah. Yang kedua, inflasi luar negeri atau import inflation. Inflasi luar negeri ini terjadi ketika harga barang dan jasa di dalam negeri naik akibat pengaruh dari luar negeri, terutama terkait perdagangan internasional. Ini biasanya disebabkan oleh naiknya harga barang impor atau perubahan nilai tukar mata uang. Ketika harga barang atau bahan baku yang diimpor dari luar negeri naik, maka harga produk di dalam negeri yang menggunakan bahan tersebut juga akan ikut naik. Misalnya, jika harga minyak bumi naik, maka biaya produksi barang yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar atau bahan baku juga akan naik, menyebabkan harga barang di dalam negeri meningkat. Selain itu juga, jika nilai tukar mata uang suatu negara melemah, misalnya nilai rupiah turun terhadap dolar, maka barang impor akan menjadi lebih mahal. Misalnya, barang yang biasanya bisa dibeli dengan harga 10.000 mungkin akan menjadi 12.000. Nah, jika nilai tukar rupiah turun, akibatnya harga barang-barang impor naik dan akan terjadinya inflasi. Pembahasan yang keempat tentang dampak inflasi terhadap perekonomian. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Inflasi dapat membawa akibat yang serius baik bagi individu maupun bagi negara. Dampaknya antara lain, yang pertama, penurunan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Yang kedua, ketimpangan pendapatan, karena kelompok kaya biasanya memiliki instrumen untuk melindungi nilai uangnya, atau seperti emas atau properti. Yang berikut, mengganggu iklim. Investasi karena sulit memperkirakan harga dan biaya di masa depan. Yang berikut tentang mendorong perilaku konsumtif. Masyarakat terburu-buru berbelanja karena takut harga terus meningkat. Yang berikut, menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Pembahasan yang kelima, bagaimana mengatasi inflasi. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah dan otoritas moneter. Yang pertama, kebijakan moneter. Dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui kenaikan suku bunga, operasi pasar terbuka, atau jual beli surat berharga, menaikkan cadangan wajib bank. Berikut tentang kebijakan fiskal. Dilakukan oleh pemerintah dengan mengurangi belanja negara, meningkatkan pajak untuk menekan konsumsi masyarakat. Kebijakan lainnya seperti menstabilkan distribusi barang penting, operasi pasar murah, pengawasan harga pokok. Pembahasan yang keenam, pengukuran inflasi. Indeks harga inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga khusus, seperti indeks harga konsumen atau IHK, mengukur perubahan rata-rata harga dari sejumlah barang konsumsi pokok rumah tangga dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, indeks harga agregatif atau sederhana dan tertimbang. Beberapa metode populer dalam pengukuran indeks tertimbang seperti Las Perez Index berdasarkan kuantitas tahun dasar, Pasce Index berdasarkan kuantitas tahun berjalan, Drobis dan Brolle adalah rata-rata aritmatika dari Las Perez dan Pasce, Fisher Index rata-rata geometrik dari Las Perez dan Pasce. Saya akan menyimpulkan materi dari yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama, inflasi adalah fenomena penting dalam kehidupan ekonomi karena mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan memahami penyebab, jenis, serta dampaknya, kita dapat menyikapi dan mendukung upaya pengendalian inflasi secara bijaksana. Pemerintah juga perlu menjalankan kebijakan ekonomi secara berhati-hati agar inflasi tidak membebani rakyat kecil dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.